Ya, Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya ingin memberikan reaksi terhadap salah satu anggota DPR RI Komisi 5. Saya memberikan reaksi terhadap pernyataan beliau yang ditujukan kepada para pendamping desa. Ya, namun sebelumnya saya memohon izin kepada Bapak Menteri Desa, Ibu Kepala BPSDM Kemendes, ya, dan juga kepada Bapak anggota dewan yang saya maksud. Mohon maaf, namanya saya tidak tahu nama dari Bapak anggota dewan ini. Kalau ada yang tahu mohon diinformasikan di kolom komentar. Di Bapak itu adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Kita bisa lihat gambar beliau. Ya, namun sebelumnya kita lihat dulu cuplikan dari pernyataan beliau yang menurut saya lumayan keras juga. Selanjutnya untuk SDM, Ibu, pertanyaan saya, masih perlukah itu pendamping? Harus dipertahankan. Kenapa? Kerjanya juga tidak jelas. Tidak mempengaruhi pekerjaan kepala desa kok. Hanya pajangan saja pendamping desa itu. Ya, dari pernyataan beliau ini, yang pertama beliau mempertanyakan masih perlukah itu pendamping desa. Walaupun Ibu Kepala BPSDM sudah menjawab, namun karena ini bersentuhan langsung dengan tugas kami, jadi sebagai pendamping desa tentunya kami kepanasan. Kuping kami ini sangat panas mendengar pernyataan dari Bapak ini. Ya, Bapak anggota dewan, anggota DPR RI Komisi 5. Jadi keberadaan kami itu bukan keinginan kami sendiri. Kami juga berada dalam dunia pendampingan desa ini, dalam program pendampingan desa ini, itu melalui seleksi yang cukup ketat juga. Ya, alhamdulillah salah satu yang lolos adalah saya sendiri, dan kini menjadi pendamping desa sudah hampir 7 tahun. Ya, keberadaan kami tentunya bukan kemauan kami sendiri. Itu karena diatur dalam mungkin di undang-undang desa tidak terlalu diatur tentang pendampingan desa, tetapi dalam peraturan pemerintah itu sudah diatur semua itu, sampai kepada peraturan teknisnya di keputusan Menteri Desa itu sudah diatur. Memang keberadaan kami ini tugasnya kalau dilihat mungkin menurut Bapak itu saja tugasnya, karena Bapak kan di anggota DPR RI, jadi tentunya tugas Bapak lebih besar. Ya, sesuai dengan yang Bapak dapat juga pastinya lebih besar daripada yang kami dapatkan di tingkat lapangan. Ya, baik Bapak, jadi pernyataan Bapak yang pertama mungkin seperti itu yang bisa kami berikan penjelasan. Yang kedua, pernyataan Bapak adalah kerjanya tidak jelas. Kerja dari para pendamping desa tidak jelas. Ya, Bapak bisa melihat kalau untuk mengetahui tugas-tugas kami, kerja kami, itu ada keputusan Menteri Desanya tentang tugas pendampingan desa, dan kami bekerja sesuai dengan ketentuan tersebut. Ya, mulai dari bagaimana mendampingi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, sampai dengan pelaporan pembangunan yang ada di desa. Itu kurang lebih tugas dari pendamping desa, Bapak. Tugas wilayah tugas kami juga, ya, kalau di pendamping lokal ada yang 3 desa, ada yang 4 desa untuk 1 orang. Kami yang di kecamatan, ya, ada juga bisa mencapai 8 desa sampai bahkan ada yang 20 desa mungkin. Itu tugas-tugasnya. Menurut kami tugas kami juga lumayan besar. Jadi pernyataan Bapak sangat keliru kalau Bapak mengatakan bahwa fungsinya tidak jelas, fungsi pendamping tidak jelas.
Ya, tetapi kami sudah diajarkan bahwa jangan terlalu membanggakan diri. Apa karya kamu yang ada di desa tidak perlu dibangga-banggakan. Ya, memang seperti itulah tugas pemberdayaan. Kita tidak boleh terlalu menampakkan diri. Pendamping desa jangan terlalu berada di depan, jangan juga terlalu ada di belakang. Ya, berjalan bersama desa. Terus yang berikut, tidak mempengaruhi keputusan kepala desa. Ya, memang benar Bapak. Dalam aturan juga, kepala desa yang bisa mempengaruhi keputusan desa itu yang paling besar adalah masyarakat desa itu sendiri. Ya, terus kita, kami sebagai pendamping, hanya mendampingi saja. Sedangkan dalam berbagai kebijakan kepala desa tidak ada tanda tangan dari pendamping desa. Memang seperti itu. Kita hadir hanya untuk mendampingi, tidak punya kewenangan untuk mempengaruhi, atau untuk mempengaruhi sedikit mungkin bisa ketika desa itu berada di luar aturan, maka kami bisa sebagai pendamping bisa mempengaruhi desa, mempengaruhi keputusan dari pemerintah desa. Ya itu, tapi kalau keputusan pemerintah desa itu sudah berada di luar aturan, maka tugas kami pendamping untuk meluruskan. Tetapi dalam konteks mengintervensi, terus terang Bapak anggota DPR RI yang pintar, yang lebih cerdas, ya sudah menjadi anggota dewan, tentunya itu bukan orang salah-salah lagi. Sebagai anggota dewan adalah orang anggota DPR RI, wakil rakyat adalah sudah menjadi orang yang sangat pintar. Perjuangannya juga tidak sedikit. Perjuangan menjadi anggota DPR RI lebih besar daripada perjuangan menjadi pendamping desa. Kami sangat mengakui hal tersebut Bapak. Jadi saya tidak mewakili teman-teman yang lain, ini hanya pendapat secara pribadi saya sebagai pendamping desa. Ya, karena pernyataan Bapak juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan kami di tingkat bawah juga. Tapi tidak apa-apalah kalau memang pendamping desa nanti mau dicoret, mau di apa, tidak. Tapi satu catatannya Bapak, negara ini bukan milik satu orang, bukan milik Bapak sendiri, atau milik anggota DPR RI, atau milik presiden, atau milik rakyat saja, tapi milik kita semua. Kita sama-sama ingin berkarya untuk negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Ya, yang berikut Bapak saya perlihatkan video ini. Ini adalah video ketika beberapa hari lalu, 1 hari yang lalu, saya pulang dari kota kabupaten, rapat koordinasi di kabupaten dalam rangka menyatukan persepsi dengan antara pendamping desa dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana proses pendampingan desa ke depan ini? Kira-kira apa yang menjadi target daerahnya supaya sinkron, supaya pendamping tidak jalan lain, daerah tidak jalan lain. Ini tadi Bapak yang saya pakai, saya menggunakan motor. Motor itu adalah motor yang saya beli sendiri. Nah, motor yang saya beli sendiri, isi bensinnya juga sendiri. Jadi di pendamping desa Bapak tidak ada kendaraan dinas, itu tidak ada. Terus isi bensinnya juga tidak ada. Terus anggaran perjalanan dinas di pendamping desa itu tidak ada. Misalnya 1 kali jalan sekian, tidak ada. Kita hanya berupa ada tunjangan transportasi ada. Bapak bisa lihat sendiri angkanya, tentunya sangat jauh dari tunjangan transportasi dari anggota DPR RI. Ya, sesuai dengan tugas kami yang Bapak bilang tadi tidak jelas, ya seperti itu juga yang kami dapatkan. Kalau Bapak mungkin lebih jelas, karena yang Bapak dapatkan juga sangat jelas. Kita bisa melihat semua terkait dengan apa yang kami dapatkan. Terus Bapak, pada saat rapat koordinasi kemarin di kabupaten, itu kami patungan untuk membiayai membeli makan yang mampu 10.000, 20.000, 25.000 semampunya.
ya untuk membeli makan pada saat rapat koordinasi. Itu kami patungan Bapak. Ya, sehingga seperti yang Bapak katakan, ya itu sangat membuat kami juga tidak nyaman dengan pernyataan Bapak itu. Yang berikut Bapak mengatakan bahwa yang terakhir ini terakhir, Bapak mengatakan bahwa pendamping desa hanya pajangan. Ya, Bapak, saya kira kita ini sama-sama manusia. Penempatan katanya kalau diistilahkan pajangan, pengertian saya pajangan itu ya untuk disimpan. Kalau ada foto taruh di dinding, itu pajangan. Ya, atau saya tidak tahu mungkin yang Bapak maksud terkait dengan pajangan ini apa. Mungkin kalau bisa Bapak banyak berdiskusi dengan pendamping desa nanti untuk menyampaikan apa yang sebenarnya Bapak maksudkan. Pendamping desa itu hanya pajangan. Tetapi terus terang saya secara pribadi saya tidak terima kalau Bapak mengatakan bahwa pendamping desa hanya pajangan. Ya, karena walaupun menurut Bapak tugas kami ini kecil, tetapi Bapak bisa turun langsung ke desa, atau tidak perlu tanya pendamping desa, tanya kepada kepala desa, apa sih fungsi dari pendamping desa di sini? Bagaimana pendamping desa di desa Bapak? Apakah mereka hanya sebagai pajangan? Misalnya ketika ada rapat di desa, pendamping desa datang hanya untuk menonton saja. Terjadi kebingungan di desa, pendamping desa hanya nonton saja. Itu bisa ditanyakan di setiap desa. Apalagi sekarang ini terlalu gampang lah untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Ya, mungkin Bapak mendapatkan input secara kebetulan, mohon maaf mungkin ini teman-teman pendamping, mungkin secara kebetulan ada pendamping desa seperti itu, ya, tetapi Bapak tolong jangan samaratakan seluruh pendamping desa dari Sabang sampai Merauke. Kami bekerja keras membangun Indonesia dari pinggiran, karena desa adalah taman-taman kecil Indonesia yang harus kita dorong supaya taman-taman itu bisa mandiri. Ya, memang kita juga jalan dari desa A ke desa B seperti itu. Lumayan juga Bapak kadang dorong motor di tengah jalan seperti itu. Tapi saya sangat kecewa dengan pernyataan Bapak tadi. Harapan kami Bapak yang di Komisi 5 membicarakan hal-hal yang sifatnya membangun, tidak memojokkan para pendamping desa. Walaupun dipertanyakan kepada Ibu Kepala BPSDM Kementerian Desa, tetapi itu Bapak mungkin kalau ada yang pendamping desa yang melankolis mendengar pernyataan Bapak itu sudah menangis mungkin. Ya, yang gampang air matanya jatuh, itu kadang sudah menangis. Nah, kalau dipikir-pikir juga seperti itu Bapak. Jadi harapan saya kepada Bapak yang mengeluarkan pernyataan tersebut, mungkin ya untuk kami memberi nasihat juga, kami tidak layak untuk memberi nasihat Bapak, karena Bapak adalah wakil dari rakyat, tentunya sangat dihormati oleh orang-orang yang sudah mengutus Bapak. Jadi kami tidak mau melukai juga perasaan dari orang-orang yang sudah mengutus Bapak ke Senayan. Harapan kami ya kalau bisa Pak, kalau bisa ya Bapak memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Bapak tersebut, supaya teman-teman pendamping desa tidak tersinggung, ya, supaya juga teman-teman pendamping desa ini tidak terlanjur mengeluarkan kata-kata yang terlalu kasar, yang bisa menjatuhkan harga diri Bapak. Jadi seperti itu. Kami sangat menghormati Bapak, karena kami tahu Bapak di Komisi 5 pasti Bapak akan terus memperjuangkan
aspirasi-aspirasi terutama dari desa. Itu yang kami harapkan. Suara-suara apa yang menjadi kebutuhan desa itu Bapak suarakan di Komisi 5. Mungkin Bapak mohon maaf, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf karena kami hanya mendengarkan pernyataan Bapak melalui media. Jadi kami juga menyampaikan ini melalui media kami juga, karena untuk menghubungi Bapak agak sulit. Jadi yang saya minta tadi, Bapak memberikan klarifikasi, kalau perlu berdialog dengan teman-teman pendamping desa kalau ada ruang. Ya, saya kira seperti itu tanggapan saya. Mohon maaf terutama untuk teman-teman pendamping desa seluruh Indonesia. Saya menyampaikan permohonan maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berdesa.